ada sholawat nabinya, tapi ada sholawat yang langsung Nabi ajarkan, yang keluar dari lisan Nabi. Apa nama sholawatnya? Sholawat Ibrahimiyah. Itulah yang kita baca pada saat sholat, pada saat tahiyat. Allahumma sholli ala wa ala ali kama shollaita ala wa ala ali, dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidun majid. Jadi siapapun orang-orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah, suatu saat di yaumil mahsyar, lafaz sholawat, amalan sholawat itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi suatu saat Bapak dan Ibu, kalau sudah terjadi kiamat, udah bunyi trompet sangkakala, bumi ini itu akan bergetar. Itulah yang Allah ingatkan, al-qari'ah mal qari'ah. Itu yang terjadi kiamat. Semua makhluk yang bernyawa itu akan mati. Bahkan laut dan bumi itu akan tertahan, hancur. Maka dunia ini panas, dunia ini akan hancur. Semua akan binasa. Setelah semuanya binasa, kecuali ada beberapa malaikat yang akan mati. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, ada malaikat Mikail. Itu nggak mati, tapi ujung-ujungnya terakhir Allah ambil nyawa mereka, dan terakhir yang Allah ambil itu nyawa malaikat Israfil. Baru tinggal sendirian Allah yang kekal dan abadi. Baru kemudian Allah bangkitkan lagi, termasuk malaikat Israfil, suruh meniup trompet sangkakala yang kedua. Setelah bunyi trompet sangkakala yang kesekian kalinya, terakhir manusia bangkit. Itulah yang dikatakan Bapak dan Ibu, kita hidup kembali. Jadi kita akan mengalami kehidupan yang kedua, hidup lagi. Kita akan bangkit dari umat Nabi Adam sampai akhir zaman, seluruhnya tanpa ada komando, tanpa ada jenderal. Kita akan bangkit dan kaki kita tanpa ada yang melarang, semuanya menuju yaumil mahsyar. Semua berdiri bangkit tanpa memakai pakaian, semuanya tanpa busana. Walaupun tanpa busana Bapak Ibu, nggak ada yang ejek, nggak ada yang ledek. Ijili tenang ya, kita benar rambut ini. Semua orang panik. Gimana ini? Apa ini? Suami udah kagak ada ingat istri lagi, ibu pun udah kagak ingat anak lagi. Semua orang panik dan menuju satu tempat namanya yaumil mahsyar. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah masih berikan kita hidayah sehingga kita masih istiqomah menjalankan perintah Allah, salah satunya sholat subuh pagi hari ini. Ini bekal kembali terbaik kita kepada Allah. Karena orang yang sudah mati di alam barzah itu kan minimal ada dua yang ditunggu dia. Yang pertama nunggu kiamat, nunggu datangnya hari kiamat. Yang kedua, orang yang sudah di alam barzah, yang sudah mati itu menunggu doa dari anak-anaknya, menunggu transferan doa sedekah dari anak-anaknya. Itu juga bekal yang terbaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ada ini Allah berikan anak keturunan yang soleh dan soleha, sehingga walaupun kita sudah pindah ke alam barzah,
masih ada generasi kita yang senantiasa mendoakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ketika sudah sampai titik yaumil mahsyar, tapi tidak semua yang bangkit itu semua telah ada. Tapi ada sebagian kecil manusia yang bangkit, yang hidup kembali itu memakai pakaian kebesaran seperti sang raja. Tapi sedikit. Siapa mereka? Mereka adalah saudara-saudara kita yang waktu hidup di akhir azab kematiannya matinya mati syahid, ikut membela agama Allah, ikut perang bersama Nabi, mati tertembak. Maka orang yang mati syahid itu tidak boleh, salah satunya parfum pipayanya itu tidak boleh dimandikan. Dan ketika bangkit dia, maka dia memakai pakaian kebesaran. Kalau kita kayak masih bangkitnya pasti kita telah. Nah, semuanya kita menuju ke yaumul mahsyar, padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu tidak ada naungan, pertolongan kecuali dari pertolongan Allah. Semuanya menunggu pengadilan Allah. Ada nama Allah, pengadilan Allah namanya mizan. Salah satunya mizan. Mizan itu timbangan, seperti lugu kejaksaan, kan ada timbangan. Jadi kalau amal kita timbangannya berat ke kanan, miring ke kanan, berat ke kanan, itu tandanya kita orang baik. Catatan malaikat rakib itu catatan baik. Alhamdulillah sudah dijemput kita oleh malaikat ribuan, karena lebih banyak kebaikan kita daripada keburukan kita selama di dunia. Tapi kalau timbangan di mizan merah ke kiri, itu tandanya dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Dan dijemput oleh malaikat penjaga neraka. Nah, yang anehnya ketika di mizan ditimbang, amal kita nggak berat ke kanan, nggak berat ke kiri, drop, imbang. Dia pun bingung, kok nggak dijemput-jemput aku sama malaikat penjaga surga. Nah, disitulah kita membutuhkan syafaat, membutuhkan pertolongan. Syafaat siapa yang kita butuhkan? Syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Nabi dan melihat kita. Kenapa Nabi melihat kita? Karena waktu di dunia kita rajin bersolat, di bawah kita bersama Rasulullah masuk ke dalam surga. Mau ibu masuk surga? Mau. Maka kalau mau masuk surga, usahakan lebih banyak pahala daripada dosa. Jangan dulu bingung nanti. Rajin sholat juga. Ya ibu, nanti sampai rumah berantem sama suami. Ibu mau masuk surga nggak? Mau nggak? Aku masih gelap. Ustaz kasih satu wanita di surga, anak Nabi Fatimah. Fatimah ini anak kesayangan Rasulullah. Dia suaminya Ali bin Abi Thalib, punya anak kembar Hasan dan Husain. Ia yakin karena anak kesayangan Nabi, yakin dia bakal perempuan yang dijamin ahli surga. Dia jumpai bapaknya, ayahnya, dia tanya, ayah, selain Ummul Mukminin, selain mama Khadijah,
Siapa tahu wanita-wanita di surga itu dalam hatinya, aku yang disebut bapakku ini. Tapi pada saat itu Nabi menjawab, Fatimah, wanita yang ahli surga itu adalah Ummu Muti'ah. Terkejut Fatimah, kok bukan aku? Siapa itu Ummu Muti'ah? Tuh mana berdosa. Kepo Fatimah. Ia minta izin sama suaminya untuk mencari Ummu Muti'ah. Rupanya dicarinya jumpa di pinggiran kota Madinah. Ia minta